Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa terbaik untuk sahabat bangsa olahraga dimanapun berada. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Dari laga Super League jelang Arema FC menghadapi Dewa United, ambisi Marco Santos untuk melibas Dewa United, beberapa alasan pun dikemukakan. Salah satunya tentang alasan manajemen merekrut pelatih fisik baru. Seperti diketahui bahwa banyak komentar dari Aremania yang menginginkan pelatih fisik baru. Manajemen pun mendatangkan pelatih fisik Carlos Ayron. Selain itu, ambisi pelatih kepala Arema FC Marco Santos untuk melibas lawannya Dewa United terlihat dengan tidak mau terjebak masa lalu. Marco Santos merasa Arema FC yang sekarang sudah berbeda sehingga mengalahkan Dewa United bukan hal yang mustahil. Beberapa hal yang bisa menunjang dari ambisi tersebut adalah Arema FC baru saja memperkenalkan asisten pelatih fisik baru Carlos Ayron pada hari Kamis 11 September yang lalu untuk kompetisi Super League 2025-2026. Kehadiran pelatih fisik asal Brasil itu diharapkan mampu meningkatkan kondisi fisik para pemain agar bisa tampil konsisten sepanjang musim. GM Arema FC Yusrinal Fitriandi menegaskan aspek fisik memang menjadi fokus utama tim saat ini. Hal itu pun merespon dari keinginan Aremania yang banyak memberikan komentar perihal pelatih fisik tersebut. Ketahanan dan kebugaran pemain akan sangat menentukan performa di tengah padatnya jadwal kompetisi. Hal itulah yang menjadi alasan manajemen merekrut Carlos Ayron. Memang perlu diakui fisik adalah bagian penting dalam permainan sepak bola. Ini menjadi perhatian serius. Kami ingin selalu konsisten di setiap pertandingan. Dan itu alasan utama perekrutan calon pelatih fisik Carlos Ayron. Carlos Ayron pun memiliki rekam jejak dan sejumlah pengalaman yang mumpuni selama berkarir di Brasil. Pelatih bertubuh atletis itu berpengalaman dalam membangun program fisik pemain baik di level individu maupun dalam level tim. Lebih lanjut, GM Arema FC berharap kehadiran Ayron dapat membantu menyeimbangkan kemampuan teknis dengan kebugaran para pemain Arema FC. Kami berharap masuknya Carlos Ayron bisa menjaga kondisi fisik pemain agar tetap prima. Kompetisi ke depan sangat ketat, jadi keseimbangan antara fisik dan taktik bermain harus benar-benar terjaga. Carlos Ayron menandatangani kontrak kerja selama 1 musim bersama Arema FC. Dalam beberapa hari ke depan, Carlos Ayron dijadwalkan sudah bergabung dengan tim di latihan hari ini untuk memulai program latihan fisik. Sebelumnya Siswantoro ditugaskan untuk menjadi pelatih fisik Arema FC. Dengan datangnya Carlos Ayron, membuat Siswantoro kembali menjadi asisten pelatih bersama Kuncoro dan Andre Caldas. Di sisi lain, ambisi Marco Santos untuk libas Dewa United, Arema FC yang akan kembali melanjutkan petualangannya dengan bertemu Dewa United pada hari Sabtu nanti di pekan kelima. Kedua tim sebenarnya telah bertemu sebanyak 6 kali, di mana masing-masing juga meraih 2 kemenangan dan 2 kali hasil imbang dan 2 kekalahan. Catatan itu semakin menegaskan kalau kedua tim sama-sama kuat saat bertarung di atas lapangan. Dan statistiknya, Arema FC belum mengalami kekalahan di kandang menghadapi Dewa United. Khusus di laga kandang, Arema FC memang baru meraih 1 kemenangan dan 2 hasil imbang saat menghadapi Dewa United. Itu artinya Dewa United belum pernah menang di bumi Arema. Pada pertemuan musim lalu, Singoedan ditahan imbang 0-0 saat masih bermarkas di Stadion Supriyadi Blitar. Akhirnya, pada putaran kedua, Dendi Santoso dan kawan-kawan dikalahkan dengan skor 2-0 oleh Dewa United. Catatan belum pernah menang di musim lalu itu tentu saja menjadi peringatan bagi pelatih Arema FC Marco Santos.
Meski musim ini banyak perubahan yang dilakukan oleh kedua tim, namun Arema FC juga tidak menutup mata dengan hasil sebelumnya. Menanggapi hal tersebut, pelatih kepala mengaku tidak ingin terjebak masa lalu dan justru ambisinya untuk melibas Dewa United semakin besar. Marco Santos ingin membuktikan kalau skuad Arema FC yang dinahkodainya pada musim ini jauh lebih baik. Arema sekarang adalah tim yang berbeda, tentu pertandingan nanti adalah yang berbeda juga buat kami. Jadi ekspektasi kami akan jauh lebih bagus dalam pertandingan nanti. Di mata pelatih asal Brasil tersebut, Dewa United merupakan salah satu tim superior kompetisi Super League musim ini, sebab kualitasnya juga tidak main-main. Meskipun beberapa awal laga ini belum menunjukkan performa yang stabil. Ditambah lagi dengan gaya permainan yang ofensif membuat Marco Santos tak sabar menantikan pertandingan ini. Saya pikir kedua tim memiliki gaya bermain yang suka tampil menyerang. Tim ini memiliki segalanya untuk menjadi pertandingan yang hebat. Jika dilihat dari 4 pertandingan sejauh ini, tentu Arema FC lebih baik. Dewa United belum menemukan permainan terbaiknya. Anak asuh Jan Olde Rickering baru sekali menang dari 4 laga dan 3 kali menderita kekalahan. Catatan tersebut bisa jadi menjadi modal berharga untuk Arema FC dalam menghadapi pertandingan nanti. Terlebih lagi, Singoedan sejauh ini belum terkalahkan di kompetisi Super League. Hal itu pun ditunjang dengan kembalinya Dalberto untuk memperkuat Arema FC guna memuluskan ambisi dari Marco Santos memenangkan pertandingan saat menghadapi Dewa United. Arema FC yang juga mendapatkan angin segar sebelum menghadapi Dewa dengan kembalinya 2 pemain yang sebelumnya sempat absen. Pemain pertama adalah bek tengah Arema FC Yan Mota, diprediksi bakal dimainkan usai terkena larangan dari Komdis PSSI. Lalu yang kedua ada predator Arema FC yakni striker Dalberto yang telah kembali dari Brasil. Dan jangan lupa ada rekan Fikri yang juga baru kembali membela timnas. Dalberto adalah ujung tombak andalan Arema FC dan tercatat sebagai top skor sementara kompetisi Super League dengan koleksi 6 gol. Ia pun mengatakan bahwa saya baik-baik saja, itu semua tergantung kepada pelatih. Begitu diungkap oleh Dalberto dan juga Yan Mota saat ditanya kesiapannya tampil belum lama ini. Tanpa Yan Mota, bek tengah Arema FC sempat diisi oleh Luis Gustavo dan juga Odivan Kuric. Namun untuk posisi penyerang, kehilangan Dalberto di laga menghadapi Persijap Jepara pekan lalu ternyata memberikan efek besar. Lini serang Arema FC sedikit tumpul dan mereka belum mampu menciptakan gol pada pertandingan tersebut. Kehadiran Dalberto tentu saja akan kembali mempertajam lini serang Arema FC. Dengan kembalinya Dalberto, pelatih Dewa United Jan Olde Rickering harus ekstra waspada, apalagi sejauh ini Dewa United menjadi tim yang paling banyak kebobolan dengan total 9 gol dari 4 pertandingan. Catatan tersebut menjadi sinyal rapuhnya lini pertahanan Dewa United yang tentu saja bisa dieksplor oleh Arema FC. Sedangkan Arema FC mampu mengemas total 7 gol dengan 6 gol diantaranya disarangkan oleh Dalberto. Melansir dari Instagram pribadinya, Dalberto rutin menjalani latihan gym. Dalberto tampaknya mulai mempersiapkan diri untuk kembali tampil berseragam Arema FC. Bahkan Dalberto sempat menuliskan kata-kata motivasi di cerita Instagramnya dalam bahasa Brasil. Chamandao atenção da sorte, yang berarti panggilan keberuntungan. Kita akan lihat ambisi Marco Santos yang telah diperkuat oleh pelatih fisik dan juga kembalinya Dalberto serta Yan Mota, dan tak lupa ada rekan Fikri yang akan memperkuat Arema FC saat menghadapi Dewa United. Apakah Arema FC akan lanjut tidak kalah di kandang dan melanjutkan tren positifnya dengan memenangkan pertandingan pada saat menghadapi Dewa United, tim yang tentu saja bukan lawan yang mudah? Kita saksikan bersama nanti pada tanggal 13 September
Begitu kiranya sedikit informasi yang kami sampaikan kali ini, semoga bermanfaat. Dan tak lupa kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh teman-teman subscriber yang telah dengan ikhlas menyaksikan video-video kami dan juga mensubscribe channel kami, serta teman-teman yang baru bergabung. Semoga menjadi amal bagi teman-teman semua. Sampai bertemu pada video-video kami selanjutnya.